Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi teman-teman semua, ada yang tahu nggak kita di sini mau ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi di sini kita mau melakukan sesi konseling kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu sesi konseling kelompok? Nggak tahu. Nah, jadi sesi konseling kelompok adalah suatu kegiatan di mana kita mengatasi masalah dari teman-teman semua. Nah, tapi itu solusinya dari kita semua yang ada di sini. Gitu. Jadi teman-teman semua adalah termasuk anggota kelompok. Oke, jadi teman-teman di sini semua udah pada kenal belum satu sama lain? Belum. Jadi kita kenalan dulu ya, mulai dari kakak. Nah, nama kakak Kak Sukma. Nah, sekarang dari perkenalan dari sini. Nama saya Amel. Nama saya Devita. Nama saya Dinda. Nama saya Arumi. Nama saya Vina. Nama saya Dori. Nah, di sesi konseling kelompok itu ada beberapa asas atau prinsip. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, di mana teman-teman semua, kalau temennya ada yang bilang masalah yang satu, ya temennya jangan bocor kemana-mana, oke? Jadi masalah temennya itu dijaga, cukup kita aja yang tahu. Oke, yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi di sini tanpa dipaksa kan? Iya, kemauan sendiri kan ya. Nah, terus asas yang terakhir adalah asas keterbukaan. Jadi kalau ada masalah dibuka, jangan ditutup-tutupi. Kan teman-temannya tadi teman-teman tadi kan udah ada asas yang pertama, jadi kerahasiaan. Jadi kan teman-temannya otomatis menutupi masalah teman yang lain. Nah, yang selanjutnya setelah asas-asas tadi kita mempunyai durasi atau waktu. Jadi sesi konseling ini berjalan selama 45 sampai 60 menit. Oke. Yang selanjutnya adalah sesi di mana teman-teman semua mengutarakan masalahnya satu persatu. Misal nih, kan kakak juga pernah, jadi kalian ya pernah MTS, SMP, jadi permasalahannya misal suka ngerjain PR, misal lupa kalau misal ada PR buat besok, nah baru ngerjain paginya, baru mau berangkat sekolah itu. Dari Amel, masalahnya apa? Kalau Amel, kalau misalnya dia pelajaran matematika, nah terus materinya itu pertama kan dikasih contoh. Kalau di contoh itu Amel masih paham, tapi kalau udah mulai masuk dikasih soal, itu Amel sulit untuk memahami dan untuk mengerjakan. Terus, kalau Devita, masalahnya apa? Kalau aku susah belajar baca, apalagi suruh ngajarin gitu, apalagi gurunya begitu. Oh, jadi kosakatanya ya? Iya. Oke. Nah, kalau dari Dinda, masalahnya apa? Kalau aku permasalahannya sama kayak kita, susah mencerna, susah memahami. Cuma bedanya kalau dari kita gurunya bulat, kalau aku tulisannya kadang nggak jelas. Oh, karena tulisan gurunya nggak jelas. Iya. Itu ngapal apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Kalau Arumi? Nah, kalau aku sama juga kayak Mbak Dinda, cuman kadang kalau dikasih tugas itu ya ngerti, cuman kadang kan nggak ngerti gitu kan, tapi giliran mau nanya ke guru tuh kayak nggak enak gitu kalau suka nanya-nanya terus gitu kan, sedangkan aku kan nggak paham gitu kan. Nah itu Oke, jadi kendalanya mau nanya ke guru tapi ya nggak enak. gurunya juga kan nggak tahu gitu. Oh, ya. Kalau aku bahasa Di bahasa Arab juga. Kalau Dina? Sama kayak Amel, tapi cuma kadang kalau mau menjumlahkan pusing sama angkanya terlalu banyak. Oh, jadi di matematika juga. Iya. Karena angkanya banyak. Jadi Kurang pusing. paham. iya Jadi pusing. iya. Kalau Luri? Kalau aku tuh kalau diminta sedikit sama guru kadang-kadang nangis. Jadi gitu ya, diminta sedikit nangis, kenapa sedikit nangis. Kalau lihat TikTok ada yang mengharukan gitu nangis.
ada masing-masing permasalahannya, mulai dari susah matematika, susah di bahasa Arab, bahasa Inggris, terus ada yang mood swing ya, jadi gampang nangis gitu. Nah, dari kesepakatan kita bersama yang kan nggak mungkin nih kalau masing-masing masalah itu diselesaikan sekarang, waktunya nggak cukup. Nah, untuk itu kira-kira mana nih masalah yang mau dibahas sama teman-teman lebih dahulu, yang mau diselesaikan? Syarat aja Pelajaran bahasa Arab. Oke, tadi siapa aja yang berkendala di bahasa Arab? Arumi sama Devita. Oke, kalau bisa dijelasin dulu, misal dari Devita lebih dahulu, dijelasin lebih rinci. Kalau dari Devita bisa dijelaskan lebih rinci biar teman-temannya tahu nih, mau kasih solusi juga. Karena gimana sih apa kesulitannya dalam bahasa Arab? Kalau misalnya Arab sih biasanya ada arti-artinya toh. Nah terus ngapalin itu susah banget kalau suruh ngapal. Nah, susahnya dalam menghafal lafaz atau menghafal kosakata? Dua-duanya. Oke, kalau dari Arumi tadi, Kalau dari aku sih kadang dikasih soal gitu kan. Nah itu kebanyakan nanya tuh gak enak gitu kan. Kadang kita belum ngerti gitu kan. Takut gurunya marah gitu. Soalnya kan kadang gurunya kalau ngejelasin gak jelas. Itu kadang kita tuh belum ngerti gitu loh. Cuma kalau kebanyakan nanya itu tuh takut gurunya marah gitu. Soalnya teman-teman yang lainnya juga pada gak ngerti gitu. Jadinya sama-sama pusing. sama-sama Gitu. bingung. Sama-sama bingung. Oke, kalau tanggapannya ada yang mau ngasih tanggapan buat temennya atau solusi. Nah, biasanya kan kalau menghafal itu kan, kalau menghafal kosakata sama lafadznya itu kan ada beberapa cara. Misal ada yang dibaca terus berulang-ulang, misal sampai 15 kali, nah baru hafal. Atau misal lebih sering pakai kosakatanya. Misal kalau ngobrol sama temennya, kosakatanya dipakai biar hafal. Nah, barangkali ada temen-temennya yang mau kasih solusi buat Devita sama Arumi biar nggak kesulitan. Nah, misal tanggapan dari Amel nih untuk teman-temannya gimana? Kalau dari Amel itu kan kalau masalah dari Arumi itu dia kurang paham di materi waktu yang dipelajari di sekolah. Jadi menurut Amel dia kan pasti kalau di rumah kan punya HP. Jadi selepas pulang sekolah pas ada pelajaran bahasa Arab itu dia coba searching di Google atau di YouTube atau di apalah itu biar kayak dia paham sama materi yang dipelajari tadi. Jadi kalau misalnya nggak paham yang dijelasin guru kan kita bisa cari tahu dari HP gitu. Jadi nggak tentu dari guru doang gitu, atau bisa juga ya dari kamus. Dan Oke, tanggapan dari teman yang lain ada nggak? Boleh? Oke. Kalau tanggapan dari aku sih mungkin kan dari kita kurang paham atau kurang gurunya kurang jelas gitu kan, mungkin dia membutuhkan kamus biar lebih mudah. Jadi nanti kalau pas pelajaran bahasa Arab kamusnya dibawa sambil apa yang diomongin sambil dicari di kamus, siapa tahu itu nanti masuk di pelajarannya itu. Ya. Jadi cari arti dari pelajarannya itu di kamus. Lafaz per lafaznya biasanya kan ada soal-soal gitu kan. Iya. Atau biasanya kan ada cerita gitu kan, hikayat yang di Mungkin buku-buku. sudah terjemahin Iya. itu kan bisa cari di kamus. Oke, dari teman yang lain? apa ada buat Arumi? Kamu kalau waktu pelajaran bahasa Arab hanya mempelajari waktu pas pelajaran di sekolah, di rumah atau di rumah juga? Kalau aku sih Oke, barangkali ada tanggapan dari teman yang lain. ada Kak. Arumi, kamu kalau ada pelajaran bahasa Arab ngerjainnya di sekolah aja atau di rumah juga? Kalau aku sih cuma di sekolah doang ya. Nah, harusnya kamu nggak cuma ngajarin waktu di sekolah aja, harusnya di rumah juga. Sekarang semua tadi kamu habis belajar bahasa Arab di kelas. Nah, nanti sampai rumah kamu buka lagi bukunya, kamu ulangi lagi materinya biar lebih paham. Oh gitu. Oke, jadi setelah dibahas ternyata teman-teman kita semua udah dikasih solusi ya sama teman yang lain. Jadi dari Amel ada yang kalau misal nggak paham
sampai rumah dipelajarin lagi, bisa pakai HP, bisa pakai yang dari Dinda tadi. Kalau ada pelajaran bahasa Arab misalnya pakai kamus gitu kan, bawa kamus. Nah dari Luri tadi bilang kalau hampir sama ya kayak Amel, jadi kayak habis pelajaran bahasa Arab tidak hanya dipelajari di kelas, tapi pulang kelas juga harus dipelajari di rumah. Nah, untuk Devita sama Arumi, kira-kira udah dapet belum solusinya dari teman-teman yang lain tadi? Apa nih yang bisa ditangkap gitu untuk kedepannya supaya nggak kesulitan lagi dalam menghafal, terus dalam mempelajari bahasa Arab juga gitu kan? Oke, dari beberapa solusi dari teman-temannya yang udah disebutin, untuk Devita sendiri gimana? Ya sesuai sama solusi yang dari Dinda tadi, disuruh bawa kamus biar kalau waktu pelajaran bahasa tuh bisa lebih mudah gitu kan terjemahinnya ada soal gitu. Oke, jadi Devita nangkepnya untuk beberapa pelajaran selanjutnya, pelajaran bahasa Arab bisa bawa kamus. Ya. Kalau untuk Arumi sendiri Ya gimana? kalau dari aku, dari solusinya Mbak Vina tadi, Mbak Amel ya? Iya. Ya dari Mbak Amel tadi, aku jadi bisa searching ke Google biar lebih paham sama apa yang udah dikasih soal sama guru. Jadinya nggak perlu nanya-nanya lagi ke guru dan bisa ngerti sendiri. Oke. Tapi tetap sebisa mungkin ditanyain dulu ya ke gurunya. Baru kalau emang keadaannya sulit baru cari tahu pas di rumah. Oke. Nah, setelah selesai pembahasan kita, masalahnya tadi tentang bahasa Arab, terus solusinya udah ketemu tadi kan. Sekian sesi konseling pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.